Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, berjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Baik, pada pertemuan kali ini, setelah sebelumnya kita membahas apa itu teks deskripsi, apa itu juga teks cerita imajinasi, dan sekarang kita akan membahas apa itu teks prosedur. Nah, kita bisa saksikan di layar di situ media ajar teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Pengertian teks prosedur secara umum, teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Nah, jadi itu tadi adalah pengertian teks prosedur. Kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui pengertian teks prosedur, yang selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Di dalam teks prosedur yang baik, yang sesuai dengan aturan, itu dia memiliki atau terdiri dari struktur teks prosedur. Ada 5. Yang pertama yaitu judul, yang kedua tujuan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat langkah-langkah, dan yang kelima penutup. Jadi di dalam teks prosedur yang baik ada 5 struktur. Selanjutnya, unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur selain dia terdapat strukturnya, dia juga memiliki unsur kebahasaan. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya pada teks deskripsi kita belajar tentang unsur kebahasaan teks deskripsi, di mana teks deskripsi adalah bersifat menggambarkan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasakan, dan mendengar. Pada teks narasi imajinasi, kita mengajak pembaca atau pendengar seolah-olah kejadian itu nyata atau membangkitkan imajinasi, daya hayal. Nah, pada teks prosedur, bahasa yang digunakan cenderung kepada seseorang itu harus mau mengikuti petunjuk atau arahan yang terdapat di dalam langkah-langkah teks prosedur tersebut. Yang pertama yaitu ada konjungsi temporal, contohnya adalah kemudian, lalu selanjutnya, berikutnya, setelah itu. Nah, ketika kalian menemukan kata-kata tersebut di dalam sebuah prosedur atau teks prosedur, ataupun kalian ingin membuatnya, jangan lupa gunakanlah konjungsi temporal tersebut. Yang kedua adalah kata kerja imperatif. Apa sih kata kerja imperatif? Sebenarnya kata kerja imperatif itu sama dengan kalimat perintah atau larangan ya. Jadi lebih kepada larangan atau perintah jadi bunyi kalimatnya itu. Kita tahu bahwa teks prosedur adalah langkah-langkah agar seseorang mau mengikuti petunjuk atau arahan yang dituliskan. Lalu yang ketiga adalah verba material. Verba material ini adalah contohnya ya, contohnya langsung, yaitu contohnya pada kalimat adalah potong cabai, haluskan bahan. Jadi dia mengandung tindakan ya. Yang selanjutnya yang keempat adalah verba tingkah laku. Nah, ada lagi nih verba tingkah laku. Contohnya aja saja biar cepat, yaitu adalah tunggu 5 menit, tunggu sampai matang. Jadi itu adalah contoh verba tingkah laku. Lalu yang kelima adalah penanda atau bilangan urutan. Bilangan urutan ini jelas terlihat ya di dalam teks prosedur ataupun penanda. Biasanya dituliskan dengan angka 1, langkah pertama 2, langkah kedua, langkah 3 dituliskan dengan 3. Lalu kalau tidak pakai bilangan ya dia pakai penanda seperti tanda titik ataupun tanda-tanda arah panah. Itu adalah bilangan penanda. Lalu yang keenam adalah kalimat pertanyaan. Nah, di dalam teks prosedur juga mengandung kalimat pertanyaan. Contohnya adalah sudah belum atau sudah mengerti belum. Nah, jadi ada itu kalimat pertanyaan. Nah, selanjutnya adalah kalimat pernyataan. Contohnya adalah nasi goreng siap disajikan. Itu adalah merupakan pernyataan, ingin memberikan informasi tentang suatu hal, berarti nasi goreng tersebut sudah siap untuk disajikan atau dimakan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ketujuh unsur kebahasaan tersebut harus ada dalam teks prosedur? Kembali, kita akan menulis tentang prosedur tentang apa, apakah itu melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu. Tetapi, jika membuat sesuatu, contohnya adalah masakan, maka alangkah baiknya unsur kebahasaan 7 ini ya digunakan agar informasi yang disampaikan atau pembaca lebih paham, lebih
cepat mengerti, lebih mudah dan lebih presisi tentunya dalam melakukan suatu kegiatan pekerjaan. Oke, selanjutnya. Nah, teks prosedur terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana, yaitu berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya adalah prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya prosedur pembayaran tilang oleh polisi, pembuatan KTP, pembuatan SIM. Nah, itu adalah contoh teks prosedur kompleks. Yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya cara menyalakan komputer. Nah, dari ketiga jenis teks prosedur ini adalah teks prosedur yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, apakah dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui seperti tadi ketiga jenis teks prosedur itu memiliki perbedaan dengan yang kita pelajari hari ini? Ya, tentunya kalau kita melihat prosedur mengoperasikan setrika, prosedur pembayaran tilang atau pembuatan SIM sampai menyalakan komputer, tentunya struktur yang terdapat di dalamnya tidaklah selengkap dengan yang kita pelajari hari ini, yang terdiri dari 5. Yang pertama judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Nah, tetapi kalau kita menuliskan teks prosedur dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, maka gunakanlah struktur itu secara lengkap dan unsur kebahasaan tersebut gunakan dengan baik, ya, dengan lengkap sesuai dengan aturan. Namun ketika kalian mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari, maka gunakan kalimat yang efektif dan efisien. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya, mungkin kalian bisa mencari sumber referensi di luar daripada video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.